Nah, ini banyak orang tahu. Lele tingkat kematian itu bisa lihat mortal apa ya? Ikan itu yang bikin mortalitas mati ya, terutama itu sama nafsu makan adalah dari media. Jadi gini, makhluk hidup tuh yang membuat kita simpel tuh gini, susah melihara ayam, melihara semua itu sama, cuma medianya beda gitu loh. Yang bikin beda ya, ada ya kan? Yang bikin beda adalah, jadi saya bilang karena ini media air dan ini air tenang, dia tidak air mengalir, pasti ada kotoran. Maka kita sebutnya amoniak. Amoniak itu apa? Pakan yang tersisa atau kotoran ikan yang ngendap di dasar kolam. Nah ini yang seminggu sekali kita harus buka. Wan, gue masih ciprat Wan. Oh, amoniak itu ya? Kalau mau deketin kamera, sorry. Amoniak. Ya, yang keluar pertama biasanya nggak kekuatan. Nah dia ada kekuatan. Pelan-pelan. Ada gas gitu ya? Aduh. Nah yang coklat kayak model lumpur. Itu airnya dari mana? Dari dalam kolam sini ya? Oh. Nah ini yang bau nggak? Coba kalau buka. Iya, bau. Nah bau inilah amoniak yang ngendap di dasar kolam. Pakan-pakan tersisa mas. Karena kan dia tidak ngalir mas. Iya benar. Kurang amoniak kurang banyak mas. Hah? Mana ujung ya? Oh, jadi dia mengandung gas ya kalau kelamaan pakannya di dalam situ ya? Bukan gas, jadi kayak lumpur mas. Lumpur. Oke, ntar coba yang ujung Wan, coba. Oke. Ini Wan ya? Awas jatuh loh. Nah itu kalau mau lihat, Amoniak. dia agak kecoklatan. Sorry mas Andi ya tadi. Sip. Tuh. Oke. Ini disebut sistem organik itu kenapa, Mas? Organik karena kita tidak pakai bahan kimia. Nah itu kan coklat itu. Jadi coklat kemudian kayak lumpur tadi awal. Biasanya yang pakai bahan kimia itu mananya ya? Kalau orang yang budidaya. Media air. Oh gitu. Media air. Kita punya probiotik sendiri atau yang alami lah. Atau banyak faktor sih. Gitu. Atau enggak, kita nggak pakai model pestisida lah. Istilahnya kalau tanaman ya. Iya. Gitu. Mulai dari pakannya ya, tadi ada dari udang-udang itu yang diolah ya? Diolah, ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi coklat itu amoniak. Nah itu yang bikin nafsu ikan berkurang. Iya. Berarti itu harus keluar dulu ya? Ya, gitu. Berarti kalau airnya dibuang di sini, otomatis ada yang masuk juga ya? Nggak ada. Berarti harus diisi lagi? Iya, isi lagi. Gitu. Tapi ada kerannya kan? Enggak, ini pipa kita panjang. Yang ada keran cuma kolam blok sana yang ada keran. Sini kita belum bikin keran. Gitu. Itu aja. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Nanti, nah kalau dia sudah mulai nafsu, pakan. Jadi gini, kalau dia sudah nggak kental air atau misalnya dia ini, dia sudah mulai aktif mas. Jadi ya sama lagi deh loh, mas punya rumah kotor, males kan, bawahnya udah lemes sih sama gimana. Dan dia kita kasih bersih, kita seneng kan, rumah kita bersih, nyaman dong, kita mau, gimana istilahnya dia, Benar. sama. Makhluk hidup kita bersih sama. Makanya kalau orang bicara belajar hewan, saya selalu ngajarin bukan masalah teknis bagaimana kamu bisa mengerti karakter hewan yang kamu pelihara. Karena setiap karakter semua binatang itu pasti beda-beda. Makanya saya selalu bilang kalau lo bicara bisnis, passion lo kemana? Kalau saya disuruh istilahnya, Ki, kenapa lo nggak pelihara ayam? Saya nggak suka. Gitu. Kecuali ayam-ayam tanda kutip, nggak canda ya, ya kan. Ini buat intermezzo aja. Kita belajar tuh jangan terus serius. Saya berani ke aja ngomong gitu kok, ya kan. Karena emang bukan ini. Jadi kalau dunia lele, ya udah kita harus tahu karakter lele saya mana. Dan karena kenapa saya bilang, kenapa saya suka di ikan? Emang saya dari awal kolektor ikan koi. Dari saya suka ikan, saya ngerti media ikan. Ya, jadi kalau kita tahu ilmunya, meskipun kalaupun kita senang, kita nggak tahu pun ilmunya, kita belajar enak. Benar nggak? Benar. Itu yang saya selalu ngajarin kepada orang-orang yang mau jadi pengusaha. Kalau lu usaha apa? Lu suka apa? Udah. Harus mengikuti fashion kita ya. Fashion kita. Jangan dong. dipaksa. Jangan ikutin. Gaya-gayaan lu pelihara ini, padahal fashionnya bukan di situ. Iya. Kalau orang bicara ayam, gue bilang gitu. Kalau buat canda gue mending gue pelihara ayam kampus. Jangan gitu. Jelas ya. Untungnya gede. Perputarannya cepat. Nggak dikasih makan lagi. Dikasih makan sendiri. Kasih make up. Jangan gitu canda ya. Gitu kan. Bener nggak? Iya. Iya kan. Nah, kedua kenapa saya nggak pilih unggas? Karena unggas itu medianya
Saya nggak bilang itu salah, karena unggas itu paling gampang media hama. Hamanya Paling susah gampang. dikontrol hamanya. Karena hama udara. Iya benar ya. Kenapa saya pilih lele? Satu, saya suka ikan. Kenapa saya nggak milih ikan lain? Satu, dia cepat. Kedua, ikan trouble di sini nggak akan kena trouble kayak yang lain. Nih, ini trouble nih misalnya nih. Virus gitu kan. Nggak akan trouble. Biasanya kan kalau unggas kan gitu ya. Iya. Dari kena satu ekor Satu udah lah. kandang kena kandang lain. Benar, Karena benar. udara. Bener nggak unggas? Benar. Kedua, kalau air ikan mengalir, kayak gurame, kayak apa lagi Wan yang mengalir? Ikan mas. Coba kalau kena kolam satu ke kolam lain. Iya, Di aman sini lagi ya. ada sakit. Akhirnya masuk. Sisa diisolasi. Masuk ikan sini. Isolasi Kena mandiri. lagi. Kena lagi sana. Udah. Kalau unggas nggak bisa diisolasi ya. nggak bisa. Gitu. Kalau ini juga, ini ya udah ini trouble, ini aja Benar, trouble. Ini nggak akan kena, ya kan? Makanya kalau Mas lihat tuh ini trouble, itu enggak. Ya iya. Loh Mas kok bisa trouble Mas? Mas terang. Kalau orang kayak gini, orang banyak debat masalah FCR. Ya, yang tadi 1:1. Mas saya bisa 0,8, kolam lo berapa? Saya tanya balik. Saya punya 4, wajar, gampang. Saya punya 4 juga bisa FCR segitu. Ini satu orang megang 27 kolam loh Mas. Satu orang Satu 20. orang pegawai gue megang 27 kolam. Hebat kalau dia bisa FCR 0,8. Mas nggak gampang Mas, meliri 2,7 kolam, ngurusin 27 kolam Mas. Makanya jangan poligami, istri satu aja susah, nggak mau istri kedua. Makanya kalau gue bilang, lo jangan punya kolam banyak, kalau anak buah lo nggak punya mental bisa ngurusin 4 aja lo nggak bisa, lo jangan ngurusin 26, anak buah gue 26. Tapi kalau bisa silahkan. Silakan. Kan gitu caranya. Makanya gue bilang, build yourself dulu, Iya. mentalitas lu, baru lu bicara besar. Makanya kalau orang usaha tuh jangan bicara besar dulu. Lu siap nggak mentalitas lu? Iya kan? Ya kayak gini saya nggak stres, santai aja kan. Santai Oh Wan aja. mati Wan, gimana ngurusan? Iya Pak gampang, saya urus akhirnya Pak, udah selesai. Oh ini faktor ini Pak, udah tenang santai. Gitu. Kecuali kalau udah banyak, Iya. baru disemprot wawannya. Awan baru semprot sama gua. Iya kan? Oh ini kan baru gini. Ini ada kalau yang daging 100 ya Wan ya? Kurang lebih 100. Yang trouble berapa? 1, 2. Kita bicara yang mati. Mungkin saya nggak tahu sana ya. Anggaplah 10 deh. 10% kan? Tapi dari 10% itu yang mati paling berapa sih? Iya. 0,0 sekian. Masa lu mau takabur juga, lu minta maruk sama Tuhan? Iya. Ya biarin aja Tuhan manggil. Mungkin alam sana kurang penghuni untuk binatang, kita nggak tahu kan? Ya udah, kayak gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Apa yang mau Oke. saya tanyain lagi? Sip. Ini udah bicara teknis kolam, mau bicara apa lagi? Silakan. Nah ini terpalnya ini. Oke. Terpal ini kita pakai diamond ya, Man ya? Diamond kita pakai. Ini sekitar 12.000 sampai 14.000 ya, Man ya? Per meter. Terpalnya. Ya. Nah, kolam itu ada 3 jenis. Satu, kolam tanah. Kolam tanah itu kayak itu. Nanti saya kasih lihatin yang paling ujung. Oh kolam iya, tanah. oke. Karena pasti ada media lumpur. Kedua ada kolam permanen. Ini permanen. Oh permanen, Oke. karena di dindingnya udah di itu ya, Ya. semen ya. Ya. Kedua, ini kolam tanah juga sebenarnya. Oh, ini tanah kan, Aslinya. pinggirannya ini kan tanah ya. Dan terakhir kolam terpal. Terpal. Terpal tinggal. Itu terpal tuh baju. Oke. Jadi ini kolam tanah saya terpalin, kolam permanen saya terpalin. Oke. Kenapa saya terpalin? Jadi gini, ada kelebihan kolam tanah. Kelebihannya adalah airnya bagus. Iya. Karena kenapa? Ada lumpur yang nyerap amoniak tadi. Amoniak Yang benar. tadi. Amoniak bisa Ya. berkurang ya, karena ada itu. Serapan tanah. ke lumpur, Oke. ya kan? Tapi kalau kekurangannya adalah pas panen, capek lumpur tuh berat Mas. Iya benar. Kedua, ketinggalan 1 ekor, kau masukkan bibit baru, party mereka Mas. Party. Ketinggalan 1-2 ekor di kolam tanah. Dimakan sama yang Ada ketinggalan. bibit baru, party mereka Mas, daging masuk. Baging benar. Iya kan? benar. Party. Istilah gitu ya. Itu yang paling Oke, penting oke, kita tahu. oke. Nah itu kekurangan kelebihannya. Tapi kalau bicara air bagus. Mungkin FCR lebih rendah karena apa? Banyak plankton alami di kolam tanah. Nah kolam permanen sama aja, dia kekuatan aja secara fisik. Cuma kalau kolam tanah ya tadi kadang-kadang apa ya kerosi apa istilahnya gampang ini. Kolam ini kan dia lebih kecil ya. Cuma kalau bocor, nah lama produksinya. Karena apa? Nggak bisa produksi dalam waktu cepat karena apa? Pasti harus di yang lapisan air gitu. Saya nggak mau sebutin, ya kan? Proof itu. Nah, kan berarti kan bau nih, nggak bisa 2 minggu kita nunggu endapannya. Nah makanya saya bilang paling ideal adalah terpal. Kalau terpal sobek kita lapis dengan terpal yang lain, kita potong, kita lem Cina, Sisa. Masih bisa dipakai lagi. kayak gitu. Kenapa identik loh? Kok kenapa terpalnya orange Mas? Oh, iya benar, orange Ayo, kebanyakan kenapa? orange nih. Biar gampang dilihat ya. Hah? Ya semua bisa dilihat Mas. Biar terang. Jadi gini, karena dia kontras. Iya. Jadi gini, kalau dia panen, Oh iya lele benar. warnanya apa?
Abu-abu kegelapan. Iya, kegelapan. Kebayang kalau terpalnya Biar biru. kelihatan ya Kalau dia lelenya, kalau ada biru. ketinggalan gitu. Samar kan? Benar, Tapi benar, kalau orange, kelihatan nggak? benar. Bener nggak? Tapi kalau anak buah gue sampai ketinggalan juga pakai orange ini, berarti besok mereka saya suruh periksa mata. Berarti matanya. Ada masalah. Ya, gitu. Karena Oke. kontras kan saya Benar, bilang. benar. Gitu. Oke, apalagi soal terpal? Mau tanya apa lagi? Nah, ini terpalnya berapa lama ini diganti lagi? Rata-rata 1,5 tahun sampai 2,5 tahun ya, Wan ya? Lumayan lama lah ya. Lumayan lama. Saya bilang bisa produksi 7 sampai 9 kali lah. Gitu. Dan ini terpal murah nih, satu kolam ini paling 800.000 ya, Wan ya? Sekolam segini 800.000 modalnya untuk Terpalnya doang. terpal. Kurang lebih. Iya. Kan saya nggak tahu dia mau jadi profesional, Iya, atau mau benar. jadi pengusaha yang lain, itu kebebasan anak saya. Makanya saya selalu saya lebih ke aset. Kenapa? Ya kita nggak tahu umur saya. Kalau misalnya ini, ya udah, kau manfaatkan aset itu untuk diri lu sendiri lah. Lu mau jadi bisnis, mau jadi apa terserah lu. Kayak gitu. Izin saya ngerokok. Siap. Berarti sebenarnya lebih ini ya, lebih menguntungkan kalau kok sewa ya. Daripada beli kan mahal lagi ya. Satu, tadi kan saya bilang saya orang properti. Saya berbisnis dengan properti. Karena saya biasa bermain meskipun kota tapi pinggiran, daerah sini kenaikannya kurang greget buat saya. Dan untuk bicara jual balik agak lebih susah kalau buat saya. Iya. Gitu. Saya mendingan main Depok pinggir deh atau Tangerang pinggir deh, yang udah jadi berkota gitu. Ini kan apalagi akses ke dalam 3 km, Mas. Iya. Gitu. Nah, maksudnya Kecuali keberuntungan. kalau ya. sewa kan lebih ini ya. Hitungan modalnya lebih bisa diminimalisir ya. Murah. Lebih murah ya. Kalau 7.000 berapa sewanya? 12 juta setahun. Murah ya. Hah? Murah Ya, aja. langsung 12 tahun. Iya benar. 20 juta, tapi gue 15 tahun merem santai kan. Benar. Kalau belum beli mungkin sekitar 400, waktu itu mungkin sekitar 400 juta. Emang bilang, kita tanggung ya 50% dari saya. Ya, gue nggak mau beli, kenapa? Iya. Ya kan? Karena saya tahu perkembangan, karena saya punya data daerah sini itu kayak gimana perkembangan tanah. Seandainya hijau, cepat kita beli aja kan. Jadi iya, kan kalau ini 15 nggak tahun buat langsung. saya kenaikannya belum cepat, ngapain saya beli? Kan aksesnya kan. Dan kedua tadi saya bilang, saya lebih ke buat anak. Anak saya nggak mau maksa anak saya harus menjadi pebisnis lele atau itu saya kasih kebebasan. Karena saya nggak pernah mendidik anak saya harus lo harus jadi kayak papa begini, nggak mau. Saya nggak mau, gitu. Jadi kita ya udah ini jalan. Ya saya anggap 50 tahun umur saya. Ya kan kalaupun saya perpanjang, saya target 55. Saya udah pensiun, ya kan. Dari mati Sebenarnya saya hidup. udah pensiun juga, Mas. Orang tiap hampir setahun berapa kali ngajar buat pusdiklat, orang pensiun juga, rambut saya udah putih. Ya kan? Ini itu. Bayangin tahun ini 800 orang pajak loh se-Indonesia saya. Di training. Jadi Training webinar. mahasiswanya ya. Iya kan? Kan gitu. Yang saya bingung kenapa milih saya? Eselon 2, Eselon 3, S2, gue 1. Karena Mas Lu Rocky paling ini, minggu dia belajar sama Mas orang Rocky ini udah hidup di air, udah hidup di tanah nih, jadi bisa bicara banyak. Daripada kebanyakan teori nggak ada, belum pernah pelihara lele. Karena kalau di Kemenq itu gini, saya kasih konsep Pengalaman. narasumber saya itu bukan trainer, lebih ke pelaku usaha. Jadi saya di program saya dengan Pusdiklat itu yang sudah bertahun-tahun, makanya mereka suka sama saya di Kemenq, yaitu kamu mau tanya apa, keripik pisang ini ada pelaku usahanya. Lu tanya mau pelakunya, suka dukanya. Jangan tanya trainer, kok trainer mana pernah ngelakuin. Bener nggak? Kan banyak orang bicara lele, gue ngerti lele, gue tahu ilmu teori lele, iya tahu, udah ngalamin nggak? Ya. Suka dukanya. Saya itu pernah disabotase 3 ton. Disabotase? 3 ton. Karena? Ya nggak tahu, SDM. Maksudnya disabotase itu gimana sih? Dimatiin kan saya? Ada bukti lab. Maksudnya apanya dimatiin? Lele gua lah. Oh dia itu? Iya, diracun. Masa sih? Iya. Separah itu ya? Iya. Berarti pemain-pemain ini juga ngeri ya? Mafia banyak, Mas. Apalagi kalau mas ke daerah Ciseeng tuh. Jangan kan masuk ke daerah Ciseeng, jangan sampai kolam berarti kecil. Karena banyak yang minta ngemel-ngemel tuh nggak percaya. Oh. Mafia banyak, Mas. Pasar pun mafia banyak. Waduh. Itu yang saya bilang, itu tugas pemerintah, kenapa kita? Kan gitu. Tapi udah nggak ada lagi? Apa ya? Itu yang... Udah enggak. Dia masuknya gimana caranya? Masuk lewat pagar atau gimana? Saya nggak tahu. Semalam kah atau kita gimana? nggak tahu. Masih punya CCTV. Oh, itu lengkap CCTV ya? Barangnya tuh barang yang gampang, yang kecil. Dia pura-pura di kolam ini, masukin jatuh udah. Besok mati. Ada juga bukti ya. labnya. Karena merasa terganggu kali ya? Bisa terganggu, merasa yang ngerasa ya kecemburuan, saya nggak tahu. Iya. Udah makan asam garam. Apalagi udah dikenal kayak gini kan media.
gitu. Tapi kalau sekarang udah itu kan awal-awal. Iya. Kalau saya sih cuma mikir gini kan, mungkin tahun 2013 itu yang punya ini kan agak berantakan. Kalau dulu kan rapi banget ya, tersusun banget, terpal masih bagus banget. Jadi ya mungkin saya nggak mau bilang apa ya. Saya nggak bilang gini. Saya punya prinsip satu nih buat orang pebisnis ya. Kalau kau buka di suatu daerah, jangan mempergunakan orang lokal sebanyak mungkin. Kalau mau pakai 1-2 aja. Saya dulu 80% orang lokal. Tapi saya nggak bilang orang lokal sini jelek. Maaf ya, saya kalau ini ya. Dimanapun saya buka usaha, saya hanya memakai orang lokal terus buka usaha. Meskipun pemerintah, ayo lu buka usaha, perdagang. Itu teori yang salah. Karena apa? Orang lokal itu, dimana kita buka usaha lokal, karena orang lokal itu tidak punya mentalitas tinggi, Mas. Punya greget untuk kerja. Karena apa? Karena dia merasa itu daerah dia. Saya bicara bukan di sini doang. Saya punya hotel di Padang. Mana orang saya orang Padang tuh, Bang? Ya kan? Saya aja Padang murtad kok. Saya orang Padang, saya selalu bilang saya Padang murtad. Bapak ibu saya orang Padang, saya lahir Surabaya, makanya murtad saya. Kemudian dapat istri orang Padang, istri saya orang Jawa. Makanya saya nggak mau ngaku orang Padang banget kan. Sorry orang Padang, please. Gimana pun usaha gue ada 2 di sana, Bang. Ntar gue dihancurin. Makanya kenapa saya nggak dapat. Dan yang paling penting, Padang itu pasti pebisnis sih. Iya. Karena orang Padang selangkah lebih maju dari orang Cina, Mas. Oh gitu ya? Kenapa? Pengen tahu? Percaya nggak? Kalau orang Padang itu selangkah lebih maju dari orang Cina. Apa tuh? Karena dia buka 1 langkah lebih maju dibanding toko Cina. Mana tuh orang Padang buka toko? Orang Padang kan ngeper. Iya benar. Di belakang toko Cina. Ada lagi. Selangkah lebih maju. Selesai. Bingung dia mikir tuh, baru selesai tuh. Baru mikir dia. Lola dikit dia. Mas ya? Mas Hendra. Ada lola dikit. Canda, Mas. Iya, di mana? Padang selangkah lebih maju dari orang Cina. Maksudnya selangkah jualannya. Benar. Usahanya. Benar. Ya, orang Padang ngeper. Gitu kan. Makanya kalau saya cari pegawai adalah orang perantauan. Karena dia lebih punya apa ya? Karena dia merasa jiwa kerjanya lebih ini ya. Makanya kalau orang bilang kayak orang Padang pelit, bukan pelit. Dia karena dia tahu susah, karena dia yang rantau. Saya nggak hanya bilang Padang, orang yang merantau pasti akan bekerja lebih keras dibanding orang yang dia kerja di usaha sendiri. Benar nggak? Oke. Kebanyakan orang kita belajar udah itu aja ilmunya. Kembangin di lapangan. Makanya saya bilang Harus dikerja ya, bukan dicerita berarti. Oh, just action. If you got trouble and you think how you manage your trouble, selesai urusan. Jangan lo punya trouble, lo jadi down. Lo cari tahu kayak gini, ikan mati, aduh kenapa? Kenapa? Cari tahu apa airnya bau. Itu belajar lapangan. Guru ngasih tahu nggak? Enggak juga. Gitu loh. Cari tahu, belajar. Gitu loh. Upgrade diri. Oke. Ada yang kelima apa cukup 4 aja? Ya tadi 45 tuh berapa? Hitung lagi dari kamera. Ya, banyak. Intinya, if you want do something, personality lu perbaikin lah. Diri lu perbaikin. Siap. Jangan banyak ngomong, masa gitu. Siap. Kalau orang bilang gini, orang itu sukses, lu jangan lihat suksesnya bos. Bener nggak? Udah tahu pasal akam garamnya nggak? Iya. Lu bicara CT, HT, siapapun deh. Lihatnya kan sekarang. Pernah nggak? Pernah baca bukunya nggak? Ya gimana dia? Ngalamin susahnya. Khairul Tanjung, fotokopi. Bener nggak? Iya kan? Ahmad Syaroni, tuh, Tanjung Priok. Caron ya, benar. Tinggal di bawah gerobak ininya warung Padang. Ya kan dia orang Padang kan? Ya. Jadi ojek payung. Susahnya kita Tanjung Priok lihat. gitu ya. Akhirnya sukses jadi. Udah Ferrari-nya. Raffi Ahmad itu temanku. Cek di IG aku berteman sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad follow saya. Oke. Jangan lihat Raffi sekarang. Raffi pernah malah jalan juga dibayar sibuk. Iya kan? Jangan lihat sekarang. Asistennya deh Mary, tuh deket banget sama gua. Jangan lihat sekarang Mary dulu siapa? Tukang sate. Tapi dia belajar make up yang bukan bidang dia. Dia berteman. Makanya saya bilang, terakhir banyaklah berteman, sosialisasi. Kalau kau di lingkungan yang benar, aku akan jadi orang yang benar. Gitu. Tapi kalau kau akan di lingkungan yang mendoktrin jelek, ya lu akan jadi doktrin jelek. Gitu. Tapi belajarlah sama orang, upgrade lah diri. Tanya orang-orang pelaku usaha, jangan malu untuk bertanya. Gitu. Kalau udah bertanya dan udah belajar, tolong jangan jadi mulut, jadilah kuping. Tahu maksudnya apa? Aku pengen belajar tentang Mas. Lebih banyak mendengar gitu ya dari. Aku datang Mas, usaha Mas sama, oh ini, punya usaha ini, usaha B gitu. Kau jangan banyak ngomong, kau tanya dan kau dengar aja. Kau serap, itu cara belajarnya. Tapi kalau kau ngomong, itu sama aja kau gelas sudah penuh, lu isi air percuma, lu keluar lagi. Makanya saya istilah gelas itu kosongin, nggak usah banyak ngomong, banyak pendengar. Itu prinsipnya. Oke. Siap. Oke? Thank you. Mudah-mudahan lancar sukses. Mas Rocky. Maaf kalau luar ada biasa. salah kata atau kalimat yang menyinggung, saya tidak ada maksud. Saya hanya pengen Indonesia lebih maju. Iya. Itu Oke. aja. Sip.
Paling netizen saya banyak. Ya makan dulu yuk. Sama Aspeksindo, terima kasih bersama pot vlog Aspeksindo bersama Mas Rocky, luar biasa inspirasi siang hari ini. Semoga teman-teman milenial juga bisa membuka pikiran dan cara pandang sesuatu gitu. Kita harus memperbanyak relasi dan ya tentu pergaulan sangat menentukan. Upgrade diri. Oke, ada poin-poinnya lah nanti teman-teman Aspeksindo lihat sendiri di channel Aspeksindo. Terima kasih ya. Aspeksindo. Aspeksindo. Satu laut. Satu laut. Sejuta manfaat. Sejuta manfaat. Oke. Oke.